menjelaskan berbagai materi dari hukum internasional. Pada bagian pertama kita akan masuk pada bentuk perwujudan hukum internasional. Jadi hukum internasional sendiri mempunyai konsep, yaitu mengatur hubungan antar negara dan pihak-pihak internasional. Aturan utamanya berasal dari perjanjian internasional yang mengikat, seperti Konvensi Jenewa. Selain itu, ada kebiasaan internasional yang berkembang dari praktik yang diterima umum, seperti prinsip non-intervensi, dan hukum internasional ini juga didasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap perjanjian. Dan kita masuk lagi pada slide kedua, yaitu peran organisasi dan jurisprudensi. Oke, organisasi internasional seperti PBB berperan penting dalam membentuk hukum internasional melalui keputusan dan resolusi, terutama soal perdamaian dan keamanan. Putusan dari pengadilan seperti Mahkamah Internasional juga penting dalam menegakkan hukum. Pendapatan ahli hukum sering membantu menjelaskan aturan rumit, terutama dalam situasi yang kompleks. Oke, kita akan masuk kesimpulan pada bab pertama yang saya sudah jelaskan sedikit, yaitu hukum internasional berperan penting dalam menciptakan tatanan dunia yang harmonis melalui pengaturan hubungan antar negara, organisasi internasional, dan individu. Dengan memadukan kebiasaan, perjanjian, prinsip hukum, serta peran organisasi internasional, hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk menangani berbagai tantangan global. Implementasinya dalam isu-isu dan penyelesaian sengketa internasional menunjukkan kontribusi nyata hukum internasional dalam membangun perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan di tingkat global. Pada bagian yang kedua, kita akan masuk pada sejarah perkembangan hukum internasional. Jadi, awal mula hukum internasional pada abad pertengahan, yaitu abad 17, hukum internasional mulai berkembang pada masa abad pertengahan, di mana konsep-konsep perdamaian dan hubungan antar negara mulai dibentuk. Salah satu perkembangan penting adalah adanya aturan dalam perdagangan antar negara dan perlakuan terhadap tawanan perang. Pada masa ini, hukum internasional masih sangat dipengaruhi oleh hukum agama dan hukum adat. Kita masuk pada contohnya, yaitu Perjanjian Westphalia pada tahun 1648, yaitu mengakhiri perang antara negara-negara Eropa dan menciptakan konsep negara yang berdaulat yang menjadi dasar utama hukum internasional modern. Dan yang contoh kedua saya akan tampilkan di slide. Saya lanjut pada perkembangan modern hukum internasional pada abad 19 sampai 20. Hukum internasional berkembang pesat dengan dimulainya era modern, di mana negara-negara mulai membuat perjanjian-perjanjian formal yang mengatur aspek penting dalam hubungan internasional, seperti hak asasi manusia, perdagangan, dan perdamaian. Pembentukan organisasi internasional juga menjadi bagian dari perkembangan ini. Nah, sebagai contohnya ada pertama saya sebutkan, yaitu pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada 1920 yang dibentuk setelah Perang Dunia Pertama untuk menjaga perdamaian kedua. Oke, kita masuk pada hukum internasional kontemporer pada abad 21. Di abad ke-21, hukum internasional semakin berfokus pada isu-isu global yang melibatkan berbagai negara, seperti perubahan iklim, terorisme internasional, dan hak asasi manusia. Proses globalisasi mendorong perluasan penerapan hukum internasional dengan negara-negara bekerja sama lebih erat melalui berbagai organisasi internasional. Kita masuk pada subjek-subjek HI. Jadi saya akan menjelaskan berbagai subjek-subjek HI. Yang pertama, negara. Negara itu adalah subjek utama dalam hukum internasional dengan syarat berdaulat dan memiliki pemerintahannya sendiri. Yang kedua, organisasi internasional. Diakui jika memiliki keanggotaan global atau regional dengan tujuan umum seperti PBB atau ASEAN, maupun spesifik seperti IMF atau NAFTA. Nah, yang ketiga yaitu Palang Merah Internasional. Subjek terbatas sesuai perjanjian internasional yang bersifat independen dan berfokus pada misi kemanusiaan. Yang keempat masuk pada Tata Suci Vatikan yang diakui melalui Fakta Lateran pada tahun 1929 sebagai subjek hukum internasional. Nah, yang berikut kita akan masuk pada pemberontak. Pemberontak ini diakui jika terorganisir taat hukum perang, menguasai wilayah dan memiliki sumber daya dan mampu menjalin hubungan internasional.
Yang terakhir yaitu individu. Sejak perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang memungkinkan pengajuan perkara ke peradilan internasional. Yang berikut kita akan masuk pada sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional, berupa kesepakatan tertulis antar negara-negara seperti Konvensi Wiener tentang hubungan diplomatik yang mengatur hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu kebiasaan internasional, yaitu hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara yang diakui oleh komunitas internasional seperti penghormatan dan diplomasi. Kita masuk pada prinsip-prinsip hukum yang merupakan prinsip dasar yang berlaku secara universal untuk menghindari kekosongan hukum seperti paksasan serpanda, yaitu perjanjian harus ditaati. Berikut kita masuk pada keputusan pengadilan internasional, yaitu keputusan yang berperan sebagai sumber hukum tambahan untuk memperkuat norma hukum meskipun tidak mengikat secara langsung. Yaitu terakhir pendapat para ahli atau ajaran para ahli, yang pendapat para hukum tersebut bersifat subsidi dan digunakan untuk mendukung argumen hukum seperti kontribusi hukum internasional. Nah, yang berikut kita akan masuk pada hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Jadi hubungan internasional dan hukum nasional secara keseluruhan memiliki hubungan dengan hukum nasional sebagai perangkat hukum yang mengatur kehidupan manusia di tingkat kebangsaan. Kedudukan hukum internasional sangat penting karena mempengaruhi hukum nasional setiap negara dalam konstelasi politik dunia. Jadi hubungan hukum internasional dan nasional itu bisa dilihat dari dua aliran, yaitu monisme dan dualisme. Yaitu yang monisme itu menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah bagian dari satu kesatuan hukum yang mendasari seluruh umat manusia. Dalam pandangan ini, hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional dianggap tidak berlaku. Yang berikut yaitu dualisme, yang berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional ada dari dua hukum ini, mereka adalah hukum yang terpisah dan berdiri sendiri. Keduanya memiliki dasar, prinsip, dan ruang lingkup yang berbeda, sehingga tidak saling mendahului atau menggantikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penyelesaian sengketa internasional. Jadi penyelesaian sengketa internasional itu ada dua cara, yaitu secara damai dan secara kekerasan ya. Yang pertama kita akan masuk pada secara damai dulu. Secara damai yang pertama ada negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa yang tekniknya paling tradisional dan sederhana. Cara ini tidak melibatkan pihak ketiga dan berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Yang kedua, saya masuk pada mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa. Mediasi ini merupakan bentuk lain dari negosiasi. Namun dengan bantuan pihak ketiga ini hanya bertindak sebagai pelaku mediator bagi ketiga pihak. Yaitu pihak ketiga. Yang berikut kita akan masuk pada secara kekerasan. Yang pertama yaitu perang yang ditujukan untuk menaklukkan negara lawan dan membebankan masyarakat. Yaitu cara penyelesaian itu, negara yang ditaklukkan tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Yang kedua yaitu retorsi, yaitu pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan tidak pantas dari negara lain. Yang terakhir yaitu pengakuan pada hukum internasional. Yang ada dua, yang pertama pengakuan de facto, yaitu pengakuan yang keadaannya itu nyata suatu entitas atau pemerintahan yang memiliki kendali efektif meskipun tidak diakui secara hukum formal, biasa diberikan untuk menjaga kepentingan politik atau strategis tanpa mengakui legitimasi penuh. Yang kedua yaitu pengakuan de jure. Pengakuan de jure ini pengakuan formal yang berdasarkan legitimasi hukum internasional. Pengakuan ini diberikan kepada entitas yang dianggap sah dan memenuhi norma hukum internasional seperti stabilitas politik, penghormatan HAM, dan kedaulatan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.